Halo semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan melanjutkan part sebelumnya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja masuk ke alur cerita. Di part sebelumnya, Art dan Irena mendapat tugas langsung dari kepala sekolah sebagai pemeran utama dalam ajang sesi drama. Lalu di sore harinya, Olivia terpilih sebagai guru pembimbing di kelas Art. Di situ Olivia mulai mengarahkan anak-anak didiknya tentang masa depan dan karir. Kemudian, setelah melakukan pidato, Olivia melirik ke arah Art Meteor. Art yang tahu maksud dari Olivia Sensei, ia akhirnya maju ke depan. Art mengajukan dirinya sebagai ketua dalam acara festival. Art juga memberitahukan tentang tugas drama yang telah diberikan oleh kepala sekolah kepada teman-teman kelasnya. Sementara itu, Slivy bertanya kepada Art mengenai naskah atau cerita yang akan ditampilkan. Art menjawab bahwa ia akan menceritakan masa lalu Raja Iblis dan juga pahlawan Lydia. Setelah itu, Art bertanya kepada semuanya, siapa yang ingin menjadi dewa jahat di drama nanti? Semua siswa yang mendengar kata dewa jahat dari mulut Art, tentu saja mereka tidak mau memerankan peran tersebut. Bahkan artis di dunia itu pun tak mau harus memerankan sebagai aktor dewa jahat. Akan tetapi, Slivy bersedia memerankan peran tersebut. Tujuannya sudah pasti untuk balas dendam setelah kekalahannya di jam olahraga tempo hari. Kemudian, Art memberitahukan tentang duel Irena melawan salah satu siswa bangsawan yang berasal dari kelas A, kelas para siswa sultan dan elit. Dirasa kelas mereka diremehkan, para siswa mulai sharing ide-ide mereka. Di sini gue singkat aja kan, yang pasti kalian tahulah. Dari sekian banyak ide yang keluar dan selalu yang menang pasti Cafe Maid, hampir di setiap anime. Akan tetapi, Art yang merupakan kaum milenial pun tak tahu dan bertanya pada ahlinya, yaitu Ginny. Kemudian Ginny yang sebagai pelopor ide, ia mulai menjelaskan apa itu Cafe Maid. Singkatnya, pelayan yang melayani tuannya atau tamu atau pengunjung apapun itu, tapi dengan suasana pakaian lebih seksoi. Siswa laki-laki yang sudah mendengar tentang duel sebelumnya, mereka sangat setuju dengan ide Ginny. Selain bisa menghasilkan banyak cuan, mereka juga bisa menikmati pemandangan seksoi ciwi-ciwi kelas mereka. Sedangkan di kubu ciwi-ciwi, mereka semua merasa keberatan dengan pakaian yang disarankan oleh Ginny, yaitu bagian atas pakaian renang dan bagian bawah rok pendek. Akan tetapi Ginny berkata, kalian semua gimana sih? Kita seperti itu kan biar bisa menghibur Art. Setelah mendengar motivasi, semua ciwi-ciwi pun mulai setuju. Mendengar kekompakan para ciwi-ciwi, Art hanya bisa menerima dan setuju dengan ide Ginny. Sayangnya, Slivy mulai memberontak dengan berkata, kamu setuju Art? Emang Raja Iblis kau? Nggak usah pura-pura, dasar. Art yang ingin sekali meninju perut Slivy tanpa ampun pun tak kesampaian. Art berkata, aku juga tidak ingin seperti ini, tapi demi kemenangan kelas. Dimulailah pemilihan pelayan yang akan mengenakan pakaian tersebut. Slivy yang ikut partisipasi sempat menerima penolakan dari Ginny. Sebelumnya mohon maaf ya, nih saya mohon maaf, OP Slivy sangat kecil, kata Ginny. Kita lanjut. Setelah rapat kelas selesai, Art, Irena, dan Ginny pulang bersama. Namun pada saat itu, Slivy juga mengikuti dari belakang, dan akhirnya kepergok oleh mereka bertiga. Slivy mulai bertanya, kenapa kalian pergi ke tempat yang sama? Bukannya itu kos-kosan? Ginny menjawab, itu benar, kami tinggal satu kosan. Mendengar perkataan itu, Slivy sangat kesal dan mulai memutuskan akan mengawasi Art Meteor selama 24 jam setiap hari. Di samping itu, Ginny yang tahu maksud dari perkataan Slivy, yaitu bahwa Slivy akan tinggal bersama mereka dan mendapat penolakan lagi. Akan tetapi, Irena tidak masalah dengan menambahnya 1 atau 2 orang lagi. Alhasil, kini Art buber bersama 3 ciwi cantik. Singkat cerita, malam pun tiba. Aktivitas yang padat di sekolah membuat Irena dan Ginny ingin mandi bersama. Bahkan Slivy juga diajak oleh mereka berdua. Untuk adegan mandi skip aja, pasti kebanyakan dari kalian sudah tahu ngapain aja adegan mandi di anime. Di momen itu, Slivy dan Irena resmi menjadi teman setelah Irena memberitahukan kepada Slivy bahwa di dalam hati Irena tidak bisa meninggalkan Slivy seorang diri. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Akhirnya acara festival sekolah telah dimulai. Ya, pada anime umumnya sih, acara festival seperti rumah hantu, peramal, jajanan grepe manis, serial video game, rental pacar, dan masih banyak lagi. Art, Irena, dan Slivy mulai berpatroli untuk mengamati dengan cara datang ke semua stand kelas lain.
Di sana, mereka mencoba semua wahana yang disediakan, makanan, dan apapun itu. Kemudian, Sylvie yang mendapat tugas dari Olivia, yaitu jadi penjaga, yang mulai menjalankan aksinya. Alhasil, Art dan Irena ngedate bersama. Di situ, Irena sangat berterima kasih kepada Art jika Art tidak datang untuk menolongnya saat insiden serigala kuno. Ini versi novelnya. Kalau di anime ya pas nolong Irena dari gengbang Monster Orc. Setelah mendengar ucapan terima kasih dari Irena, Art mulai salting dan mengajak Irena menuju ke taman. Ketika sampai di taman, mereka melihat pohon besar. Akan tetapi, tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman keras. Mereka berdua berasumsi bahwa itu adalah iblis yang dibicarakan Olivia Sensei pada waktu itu. Namun, ketika mereka berdua sampai, ternyata Sylvie sedang memergoki Om-Om dengan tingkah yang mencurigakan. Sylvie sudah mengeluarkan pedang sucinya, namun aksi tersebut dihentikan ketika Olivia juga sampai di tempat itu. Tanpa basa-basi, Om-Om itu langsung berlari ke belakang Olivia dan meminta tolong. Pada akhirnya, Om-Om itu merupakan kurir sekaligus penjaga toko kentang goreng yang seringkali dikunjungi oleh Olivia. Alhasil, air mata Sylvie mulai bergelinang akibat Olivia menegurnya. Sebelum akan pergi, Art bertanya mengenai pohon besar yang ada di alun-alun sekolah. Sebelumnya, Irena sudah memberitahukan bahwa pohon itu merupakan Raja Pedang pada zaman dulu. Namun, Art yang sudah hidup lebih dulu pun tidak tahu siapa Raja Pedang tersebut. Olivia menjawab, "Pohon itu, aku tidak bisa mengatakan apapun tentang ini." Art menjawab, "Apakah sepenting itu?" Olivia tidak menjawabnya dan mulai meninggalkan Art Meteor. Keesokan harinya, festival yang masih berlangsung. Saat ini, Art sedang mengantri di sebuah stand cafe Bikini Maid. Stand tersebut berasal dari kelas A. Selain itu, Art juga mendapat cacian atau ejekan dari kelas A, bahwa kafe mereka sangat sukses, mulai dari bahan berkualitas dijual murah, koki dari kelas atas, dan pelayan yang memakai bikini juga terpilih dari hasil votingan bangsawan elit. Intinya paket lengkap. Banyak para lelaki yang mampir hanya untuk memuaskan nafsu mereka. Dirasa tidak ada sesuatu yang perlu ditemukan, Art mulai meninggalkan antrian tersebut dan kembali ke standnya. Setiba di sana, Art dibuat terkejut ketika mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Sudah pasti itu Sylvie. Di tengah antrian, Sylvie yang memakai seragam maid pun yang mulai mengeluarkan pedang sucinya dan sedang memergoki Om-Om yang bertingkah aneh. Berkat insiden itu, Om-Om mulai terluka, tapi Art datang dan menyembuhkan luka ringan yang ada pada Om-Om. Alhasil, perbuatan Art mengundang semua ciwi-ciwi yang ingin sekali menjadi istri Art. Art berkata, "Tidak ada, aku tidak melakukan hal hebat. Ini sihir penyembuh biasa." Kemudian, Art mulai menasihati Sylvie. Melihat momen itu, Ginny tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ginny langsung menahan tangan Art. Sebelum Art akan berpatroli lagi, Art yang merasa bingung pun harus menerima paksaan dari Ginny dan duduk di kursi. Di situ, Ginny langsung menginstruksi semua teman-temannya dengan berkata, "Okaeri, Gosujin sama." Semua pelayan mulai menundukkan kepalanya. Lalu Ginny yang sebagai ibu pelayan pun datang dan menawari Art dengan perjamuan seperti, "Mau minum apa tuan? Mau makan apa tuan?" Dan yang tidak kalah lainnya adalah watashi. Ya, sebagian besar anime fan service atau ecchi selalu mensajikan kata watashi sebagai bentuk menu yang bisa kita pilih. Art berkata, "Kalau begitu aku ingin minuman." Ginny menjawab, "Siap tuan, ayo semuanya lakukan tugas kalian." Semua pelayan yang ada di sana mulai mendekatkan opainya masing-masing ke tubuh Art, sehingga Art tenggelam dengan surga dunia. Akan tetapi Irena yang baru saja datang, ia melihat Art tenggelam surga dunia. Ia mulai bertanya, "Apa-apaan ini?" Semua ciwi menjawab, "Kami sedang melayani tuan." Irena yang tak mau kalah dari Ginny dan juga ciwi-ciwi lainnya, ia mulai mengganti pakaiannya yang sama dengan mereka. Art yang kuat iman pun berkata, "Irena, cepat ganti pakaianmu." Irena menjawab, "Tidak, aku tidak akan." Alhasil terjadi cekcok antara Irena, Ginny, dan semua cewek teman kelasnya tentang siapa yang akan melayani tuan dan siapa yang akan melayani tamu. Singkat cerita, percekcokan telah usai. Tiba-tiba Ginny mulai memberitahukan hasil dari spy miliknya atau mata-mata yang bertugas mengawasi kelas A. Di sana, Ginny bercerita kepada Irena, Art, dan juga Sylvie mengenai kompetisi kelas mereka, bahwa kelas A telah meraup keuntungan sebesar 1,5 kali lipat dari kelasnya. Singkatnya, Art harus mencari cara lain selain mempromosikan kafenya ketika sesi drama untuk bisa lebih untung dari kelas A.
Akan tetapi di tengah kebingungannya, mereka mendengar info dari sekolah tentang turnamen pedang yang akan segera menutup batas pendaftaran. Kemudian Art dan yang lainnya kedatangan Olivia Sensei. Di sana Olivia mulai menjelaskan jika kafe mereka ingin ramai, maka jalan satu-satunya adalah turnamen pedang yang bisa diikuti siapapun. Hadiah dari turnamen pedang ini merupakan pedang suci replika yang dibuat dari Raja Pedang sebelumnya. Bahkan Olivia juga ikut berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba Art dibuat terkejut setelah mendengar kata dari Olivia, bahwa Art juga harus berpartisipasi. Art menjawab, "Tidak, itu tidak perlu Olivia Sensei." Olivia menjawab, "Percuma, aku sudah mendaftarkanmu barusan." Lalu, Ginny yang ingin ikut dengan Art pun mulai akan mendaftar. Begitupun dengan Irena yang tak sudi bahwa Art harus berdekatan dengan wanita seksoi kupus yang satu ini. Alhasil mereka berdua kembali cekcok. Oke kan, mungkin segini aja, kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye bye.